teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Aludra Nadia, dengan 3 digit NRP terakhir 098. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lab yang ketiga, yaitu lab 2.2.7, Getting Familiar with the Linux Cell. Jadi nanti akan ada dua bagian, yaitu Cell Basics dan Copying, Deleting, and Moving Files. Oh iya, sebelumnya kita juga memerlukan equipment berupa security workstation virtual machine seperti pada lab-lab sebelumnya. Langsung aja kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu Cell Basics. Jadi di sini kita disuruh untuk mengakses command line. Caranya itu kita ke virtual machine dan kita jalankan cyber security yang udah kita instalasi sebelumnya. A few moments later. Oke, karena udah terbuka ini cyber security-nya, kemudian kita buka terminal dan kita ketikkan command yaitu man. Jadi di sini kita itu disuruh untuk mendisplay manual page dengan mengetikkan man itu tadi untuk menampilkan informasi lebih lanjut terkait dengan manual page tersebut. Jadi manual page ini merupakan dokumentasi bawaan dari Linux untuk menampilkan informasi yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perintah ataupun opsi yang tersedia. Nah, jadi di sini tersedia dari banyak section ya, seperti yang pertama itu ada name, synopsis, description, dan masih banyak lagi nih kalau kita scroll. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu name a few section that are included in a main page. Jadi langsung kita jawab. Oke, ini udah aku ketik beberapa section yang ada pada main page ini, yaitu name, synopsis, configuration, description, option, exit status, return value, errors, environment, file, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini banyak banget ya section yang tersedia di main page ini. Oke, kita exit dengan mengetikkan Q. Kemudian kita lanjutkan untuk mengakses main cp. Jadi kita menggunakan komen tersebut untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi lebih detail tentang cp command. Jadi cp commands ini merupakan copy file and directory untuk melakukan salin data ataupun file dari folder yang satu ke folder yang lainnya. Jadi fungsi dari command line ini, dari command cp ini kita ketikkan langsung. Oke, ini udah aku ketik bahwa fungsi dari cp command ini adalah untuk menyalin file dari folder yang satu ke folder yang lainnya. Jadi gitu. Lanjut, kita quit. Langsung kita lanjutkan untuk mengetahui fungsi dari pwd command. Jadi kita ketikkan man pwd. Nah, jadi pwd sendiri ini merupakan print name of current or working directory. Jadi pwd itu adalah Oke, ini udah aku jawab bahwa pwd ini adalah print name of current or working directory. Jadi pwd ini adalah command yang akan membantu kita untuk menampilkan directory yang sedang berjalan pada waktu tersebut. Gitu. Jadi ini lanjut, kita quit. Dan di step yang ketiga kita akan create and change directory. Jadi kita disuruh untuk mengetikkan pwd. Nah, jadi secara langsung kita dapat mengetahui bahwa kita sedang menjalankan directory yaitu berada di home analyst. What is the current directory? Yaitu /home/analyst. Oke, kemudian kita disuruh untuk menavigasi home analyst ke ternyata ini tuh ketika kalian belum berada di home analyst, maka kalian dapat menggunakan perintah cd ataupun change directory ke home analyst. Oke, kemudian kita disuruh untuk melanjutkan ke command yaitu ls-l. Oke, jadi ls-l ini adalah suatu list untuk menampilkan file ataupun folder yang ada pada home analyst yang sedang kita jalankan. Ya, langsung lanjut, kita kemudian disuruh untuk membuat folder 123 menggunakan perintah yaitu make directory, yaitu make dir. Langsung kita ketikkan aja semua foldernya. Oke, ini udah aku buat semua foldernya, dan untuk mengeceknya kita ketikkan kembali yaitu ls-l. Ya, jadi ini udah muncul folder-folder yang udah kita buat sebelumnya. Jadi sebelumnya kan nggak ada tuh. Kemudian kita membuat directory baru sehingga muncul folder-folder yaitu folder 1, 2, dan 3.
Oke, kemudian kita disuruh untuk mengubah direktori ke folder 3. Jadi kita ketikkan langsung cd slash home slash analyst ke sciops folder 3. Oke, untuk mengeceknya kita ketikkan pwd. Ya, dapat diketahui bahwa sekarang direktori yang udah dijalankan adalah folder 3. Jadi kita ketikkan di sini home slash analyst sciops folder 3. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk mengetikkan cd dengan simbol cd langsung spasi simbol dan kita enter. Dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, jadi kita kembali ke home analyst. Mengapa demikian? Karena perintah tersebut adalah suatu command untuk mengembalikan kita ke direktori yang sebelumnya. Jadi ini kita dapat menjawabnya. Dijawab terlebih dahulu. Oke, udah aku ketik di sini bahwa cd simbol seperti ini akan mengembalikan kita ke direktori yang sebelumnya telah kita akses, yaitu home analyst. Lanjut, kita di sini disuruh untuk membuat folder 4 di dalam folder 3 menggunakan perintah make directory sama seperti sebelumnya yang berada di dalam folder 3. Ya, kita enter, dan untuk melihat apakah udah terdapat dalam folder 3, kita akan mengecek menggunakan list, akan tetapi dengan search folder 3. Oke, dapat dilihat bahwa di dalam folder 3 udah terdapat sciops folder 4, jadi udah berhasil. Lanjut ke step yang berikutnya, yaitu kita disuruh untuk membuka file-file yang ada pada folder 3 yang lebih lanjut menggunakan list la slash home slash analyst slash sciops underscore folder 3. Kita enter. Oke, jadi ini muncul file lebih lanjut, ada yang double dan double dot, dan kita dapat mengetahui perbedaan mereka berdua ini ketika kita menggunakan command yaitu cd. Langsung aja kita praktekkan. Yang pertama itu ketika kita disuruh untuk ini change directory to folder 3. Jadi cd slash home slash analyst sciops underscore folder 3. Kita enter, dan di sini kita udah menjalankan folder 3. Kemudian kita disuruh untuk mengetikkan cd dot dan kita lihat perubahan apa yang terjadi. Jawabannya nggak ada. Jadi cd dot ini tidak memunculkan perubahan. Jadi kita tulis di sini tidak membuat perubahan. Oke, kemudian kita disuruh untuk melanjutkan ke cd double dot ataupun double dot ini dapat kita sebut juga sebagai parent directory, dan kalau dot itu adalah current directory. Jadi gitu, terus kemudian kita lanjut, ini kita enter. Kita coba pwd untuk mengecek. Ya, jadi yang sebelumnya kita berada di folder 3, kita diarahkan ke home analyst. Jadi ini kita ketik aja. Kemudian kita disuruh untuk mengetikkan kembali cd double dot atau parent directory, dan coba kita pwd. Nah, kita kemudian diarahkan ke direktorinya yaitu home. Kemudian kita ketikkan kembali cd double dot dan kita enter pwd. Ya, tinggal sisa backslash-nya aja. Dan kita disuruh mengetikkan kembali cd double dot, kita enter pwd. Oke, masih sama hasilnya, backslash. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa cd double dot ini akan membuat perubahan, akan mengubah direktori kita yang semula berada di sisi yang paling kanan, atau di sini itu adalah sciops folder 3, dan ketika kita masukkan cd double dot maka kita akan dibawa menuju slash home analyst, dan ketika kita masukkan kembali maka akan ke sisi kiri dan selanjutnya sampai backslash ini. Jadi kalau udah sampai ke backslash itu ketika kita masukkan perintahnya lagi kita nggak dapat berpindah karena memang itu udah yang paling ujungnya. Oke, langsung lanjut ke step yang keempat, yaitu redirect outputs.
Jadi di redirect outputs ini kita akan mengenal bagaimana cara kita redirect suatu output ke dalam file ataupun folder yang kita buat. Jadi sebelumnya ini kita disuruh mengganti directory ke home analyst terlebih dahulu. Jadi cd slice home analyst. Kita enter, kita cek, oke, udah. Kemudian di sini kita disuruh untuk melakukan command echo, yaitu untuk memunculkan teks. Ini kita tulis terlebih dahulu. Oke, ini kita udah ketik this is message equal to the terminal way echo. Ini kita enter. Nah, jadi langsung muncul ya teks yang udah kita ketik. Dan kemudian kita disuruh untuk menggunakan operator lebih dari untuk meredirect teks tersebut ke dalam suatu file. Jadi masih sama, ini kita ketik terlebih dahulu. Oke, bedanya di sini kita akan menambahkan operator lebih dari, kemudian nama file yaitu sum underscore text underscore file dengan format txt. Kita enter. Ya, nggak ada output yang muncul ya, karena memang file tersebut atau teks tersebut itu udah berpindah ke file sum text file.txt itu. Oke, ini kita jelaskan di sini. Kita tulis terlebih dahulu. Oke, ini udah aku jawab bahwa teks sudah diarahkan menuju file dengan menggunakan operator lebih dari ke dalam suatu file bernama sum underscore text underscore file.txt. Oke, langsung aja kita lanjut untuk memeriksa apakah file sum text file itu udah tersedia di directory. Kita enter. Oke, jadi ini tuh udah tersedia file tersebut. Jadi secara langsung kita tadi itu membuat suatu file yang berisi kalimat yang ada pada echo tadi. Oke, di step selanjutnya kita akan menggunakan command yaitu cat untuk melihat isi konten dari sum underscore text underscore file.txt. Kita enter. Ya, jadi ini udah ada ya kalimat yang sebelumnya kita ketikkan ke dalam file tersebut. Oke, kemudian kita disuruh untuk menggunakan kembali operator lebih dari, tetapi menggunakan kalimat yang baru. Oke, kita ketik terlebih dahulu. Oke, kemudian ini kita tambahkan operator lebih dari ke sum underscore text underscore file.txt. Jadi ke file yang sama seperti sebelumnya. Kita enter dan kemudian kita buka isi kontennya menggunakan command yaitu cat. Ini kita enter. Ya, jadi ini muncul bahwa teks baru yaitu this is a different message once again equal to the terminal by echo. Jadi yang terjadi adalah ketika kita mengetikkan operator lebih dari dengan sebuah teks yang baru, maka teks tersebut akan menggantikan teks yang ada sebelumnya pada file yang udah kita arahkan, yaitu sum text file. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu di sini. Oke, jadi ini udah aku ketik bahwa operator lebih dari dengan input teks yang baru akan menggantikan teks yang ada sebelumnya pada file tersebut. Seperti itu. Jadi langsung aja kita lanjut ke step yang kelima yaitu redirect and append to a text file. Jadi di sini kita disuruh untuk menuliskan teks baru. Oke, jadi kita ketik terlebih dahulu. Oke, setelah kita menuliskan kalimat yang baru, bedanya seperti yang sebelumnya kan menggunakan tanda lebih dari hanya satu kali. Ini kita gunakan double operatornya. Jadi bedanya di situ. Ini masih sama nama filenya. Dan kita enter. Kemudian untuk mengecek kembali yaitu kita ketikkan cat, command cat dan nama filenya. Oke, ini kita enter. Ya, jadi ketika kita menggunakan double operator, maka teks yang ada itu akan didefinisikan sebagai teks yang baru tanpa merubah teks yang ada sebelumnya. Oke, kita dapat tulis di sini. Oke, ini udah aku ketik bahwa operator double lebih dari itu akan membantu kita untuk menambahkan teks baru tanpa menghilangkan teks yang udah ada sebelumnya.
Oke, langsung aja lanjut ke step yang keenam, yaitu kita akan menggunakan hidden file yang ada di Linux. Jadi perlu kita ketahui bahwa hidden file itu didahului oleh single dot, contohnya ini .file 5, .file 6, dan .file 7. Langsung aja kita coba ke ls strip l. Ya ini masih sama ya, nggak ada yang menampilkan seperti yang ada pada contoh. Dan oke, ini ada pertanyaan berapa banyak file yang tersedia, yaitu kita dapat dilihat di sini bahwa totalnya ada 40. Lanjut, ketika kita menggunakan list yang baru, yaitu list strip LA. Oke, kita enter. Ya, jadi ini udah banyak banget ya, karena list LA ini untuk memunculkan file-file yang tersembunyi. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini banyak yang didahului oleh single dot. Ya, jadi ini totalnya ada 136. Dapat kita lihat di sebelah sini. Oke, lanjut. Is it possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well? Are there any directories in the output of LSLA above? Ya, jelas ya. Jadi, selain yang ada pada di list ini, sebenarnya masih banyak banget file-file yang tersembunyi yang ada di outputnya. Oke, kita ketikkan terlebih dahulu jawabannya. Oke, langsung aja. Karena ini udah kita jawab, langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu give 3 example of hidden file. Oke, jadi kita disuruh untuk memberikan contoh hidden file. Kita ambil sembarang, contohnya itu intinya yang depannya ada single dotnya. Contohnya ini, bus RC ini. Oke, kita ketikkan bus RC. Kemudian ada apa lagi? Contoh kita ambil ini deh, dot less. Oke, dot less HSE. Kemudian contoh mudahnya kita ambil lagi .bus underscore logout. Ya, jadi ini adalah file-file yang tersembunyi dengan dot di bagian depan namanya. Oke, kemudian kita bisa mengetahui lebih lanjut terkait common list. Jadi dapat diketik dengan main list. Ya, jadi kita dapat mengetahui bahwa list ini adalah list directory contents untuk memunculkan contents yang ada pada directory tersebut. Ya, dan ini kita bisa lihat yang ada LE-nya tadi. Jadi dia itu nggak memperhatikan filenya, jadi akan memunculkan semua file termasuk dengan file-file tersembunyi yang mengandung dot di depannya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi langsung aja lanjut ke bagian yang kedua, yaitu copying, deleting, and moving file. Di step yang pertama ini kita akan melakukan copy. Jadi kita disuruh untuk melakukan salinan file some text file ke dalam folder 2. Jadi dapat kita lakukan dengan command cp nama file, kemudian nama folder yang akan kita pindahkan. Kita enter. Oke, identify the parameter. Kemudian what are source and destination file. Jadi source-nya sendiri adalah text some file, some text file maksudnya, dan untuk destinasinya sendiri nanti akan berada di sciops folder 2. Oke, kita jawab terlebih dahulu. Ya, jadi ini udah aku ketik terkait source dan destination-nya. Jadi untuk source-nya ini adalah home analysis some text file, dan destinasi yang akan dipindahkan yaitu ke dalam folder 2 yang berisi some text file-nya. Oke, langsung aja kita cek ke folder 2 apakah sudah memuat file yang udah kita pindahkan menggunakan list. Kita enter. Nah, jadi di dalam folder 2 udah terdapat some text file-nya. Oke, kemudian kita disuruh untuk melakukan list ke dalam directory usernya. Kita enter. Oke, jadi ini udah ada some text file yang ada sebelumnya dan yang udah kita copy ke dalam folder 2. Jadi kita udah melakukan salinan, dan di step yang kedua kita akan melakukan deleting file and directories. Jadi yang pertama, untuk menghapus suatu file ataupun folder, kita dapat melakukan perintah yaitu rm.
Jadi yang pertama kita coba untuk menghapus file some text file yang ada pada home directory. Ya, jadi ini kita remove nama file. Oke, ini kita enter. Kemudian kita coba cek dengan ls strip l dan enter. Ya, jadi udah hilang yang sebelumnya itu ada some text file, kemudian kita remove menggunakan rm dan kemudian hilang. Oke, langsung aja lanjut. Kemudian di step yang berikutnya kita akan melakukan remove tetapi menggunakan tambahan yaitu strip R untuk menghilangkan suatu folder beserta isinya. Contohnya kita langsung coba untuk menghilangkan folder yang pertama, yaitu kita ketikkan di sini dan kita enter dan coba cek menggunakan list strip L, enter. Oke, jadi folder yang pertama ini udah hilang ya, dapat dilihat di sini udah nggak ada. Ya, intinya gitu. Kalau untuk menghilangkan suatu folder beserta isinya itu menggunakan remove dan ditambahkan dengan strip R. Oke, melanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu moving files and directories. Jadi di sini kita disuruh untuk memindahkan file some text file ini dari folder 2 untuk kembali ke home directory. Ya, jadi untuk melakukan perintah tersebut kita dapat mengetikkan mv yaitu yang berarti moving atau memindahkan. Kemudian kita ketikkan sciops underscore folder 2 dengan strip nama file yang akan kita pindahkan. Dengan di akhir kita spasi dan titik dan kita enter. Oke, karena udah, ini kemudian kita coba cek menggunakan list ke folder 2. Oke, ini kata enter. Ya, jadi udah habis ya, udah empty isinya karena udah kita pindahkan ke home analyst. Coba kita cek /home/analyst. Dan kita enter. Oke, jadi some text file yang awalnya itu berada di folder 2, kemudian kita pindahkan ke home analyst. Jadi dia kembali ke aslinya yaitu home analyst. Oke, jadi yang terakhir ini kita ditanya komen apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan tes ini. Jadi dapat kita selesaikan dengan menggunakan rm strip R folder 2 sciops underscore folder 2. Oke, jadi coba kita ls strip L. Ya, jadi folder 2 dan isinya udah hilang. Jadi komen yang kita gunakan adalah rm strip R sciops underscore folder 2. Oke, udah semuanya. Oke teman-teman, setelah menyelesaikan lab 2.2.7 maka kita dapat mendapatkan refleksi mengenai apa keuntungan dari menggunakan Linux command line. Jadi di sini aku udah ada jawaban, yaitu command line pada Linux itu sangat memudahkan pengguna untuk melakukan banyak kontrol pada interface grafisnya. Selain itu, penggunaan command line itu dapat digabung-gabung sehingga menjadi lebih efisien, sehingga sumber daya yang digunakan itu akan lebih sedikit dalam penggunaan jarak jauh sekalipun. Oke, jadi mungkin cukup itu aja dari aku pada video kali ini di lab 2.2.7 dan kita akan berjumpa lagi pada lab-lab yang ada di video-video selanjutnya yang akan datang. Oke teman-teman, jadi see you in the next video. Dadah.